Selamat siang, saya Tesalonika Manurung dari SMA Negeri 2 Bungo. Pada siang hari ini saya berada di tim oposisi. Sesuai dengan mosi pada siang hari ini yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban memaksimalkan potensi anaknya. Mengapa masalah ini muncul? Saat ini banyak orang tua di mana seorang anak yang memiliki bakat bidang seni dipaksa untuk memaksimalkan sebuah potensi bakat dimiliki di bidang seni tersebut. Anak wajib difokuskan pada seninya, padahal apapun yang dilakukan seorang anak akan berkaitan pada kebahagiaan atau pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan. Saya tidak mengatakan bahwa sebuah seni adalah hal yang buruk, namun seni adalah keahlian yang meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, dan lain sebagainya. Izinkan saya untuk membantah apa yang disampaikan oleh tim afirmasi. Pembicara afirmasi menarik kesimpulan bahwa masyarakat menganggap sains lebih baik daripada seni. Masyarakat hanya melihat kekurangan dari bidang seni itu. Paradigma yang ada dalam masyarakat datang karena adanya fakta-fakta yang sedang terjadi. Keidentikan tersebut dikarenakan presentasi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku seni lebih besar dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sains. Sebagai contoh, ketika abdi negara melakukan kesalahan, maka konsekuensi yang diterima benar-benar nyata. Sehingga abdi negara akan berpikir berulang kali untuk melakukan kesalahan karena mereka akan menerima konsekuensi hukum yang berat. Bahkan mereka bisa kehilangan pekerjaannya. Sedangkan para seniman jika melakukan kesalahan, mereka mungkin akan terjerat dalam hukum tapi tidak dengan kehilangan pekerjaan. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki dua argumen pada siang hari ini. Sesuai dengan mosi yaitu bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban memaksimalkan potensi anaknya. Yaitu yang pertama argumen saya adalah orang tua harus berpikir secara rasional. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketika orang tua yang menuntut untuk memaksimalkan potensi anak di dalam bidang seni akan menimbulkan berbagai faktor negatif yang terjadi pada anak. Seperti yang kita lihat bersama, bahwa hal ini sangat berkaitan dengan kebahagiaan pada seorang anak. Orang tua yang memfokuskan anaknya di bidang seni otomatis anak tersebut akan berpikir secara idealisme. Apa itu idealisme? Idealisme adalah melihat atau memandang sesuatu paham, pengetahuan, dan kebenaran tertinggi adalah ide bukan realita. Berpikir secara realistis berbeda dengan berpikir idealisme. Dengan berpikir realistis, maka tidak pernah memaksakan kehendak dan selalu berupaya memahami keadaan atau situasi yang sebenarnya terjadi. Tidak kolot. Berpikir realistis juga dapat mengetahui kebutuhannya dan meminta bantuan ketika mereka tidak sanggup untuk mewujudkannya. Anak yang berpikir secara idealisme ketika ia gagal dalam mewujudkan atau mengimplementasikan idenya akan merasakan kekecewaan yang mendalam. Apabila terjadi kegagalan, anak yang berpikir idealis tersebut akan menyalahkan diri mereka sendiri secara berlebihan. Selain itu, peraturan, tuntutan, dan tugas yang diarahkan orang tua untuk memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang seni otomatis membuat anak menjadi lebih sibuk, sehingga perlahan akan abai dengan lingkungan sekitar. Kesibukan yang dijalani anak akan membuat waktu bermain anak menjadi sangat berkurang. Anak secara perlahan ditarik dari lingkungan sosialnya. Konsekuensinya anak-anak ini akan kesulitan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, argumen saya yang kedua ialah peluang kerja di bidang seni sangat minim. Mengapa hal tersebut bisa saya katakan? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika orang tua berkewajiban memaksimalkan potensi anaknya, maka artinya orang tua tersebut berpikir secara idealisme, bukan secara rasional atau berdasarkan realita. Hal ini tentu akan merugikan sang anak di kemudian hari. Kita semua tahu bahwa di Indonesia sendiri, seni tertentu saja seperti di Pulau Jawa. Atau dengan kata lain dapat menjamin masa depan si anak. Selain itu, peluang kegagalan dalam bidang seni jauh lebih besar daripada kegagalan dalam bidang sains atau intelektual. Kemampuan di bidang seni merupakan bakat, sedangkan kemampuan di bidang sains atau intelektual merupakan keterampilan. Kedua hal ini jelas merupakan hal yang berbeda. Bakat merupakan suatu kemampuan
alamiah yang sulit untuk diasah, sedangkan keterampilan merupakan suatu kemampuan yang dapat dilatih atau diasah. Semua orang bisa mengasah keterampilan untuk menjadi seorang PNS atau presiden. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang penyanyi. Setiap 5-10 tahun, presiden selalu berganti. Namun dalam jangka waktu tersebut, belum tentu ada seorang yang bisa menjadi seorang Freddie Mercury. Sama halnya seperti pemain bola. Di dunia ini terdapat ribuan bahkan jutaan pemain bola. Tetapi tidak semua pemain bola tersebut bisa menjadi seperti seorang Messi ataupun Ronaldo. Dibandingkan dengan PNS, peluang kerja yang tersedia jauh lebih banyak. Oleh karena itu, seni jauh lebih cocok untuk dijadikan sebagai hobi, bukan sesuatu yang harus dimaksimalkan. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan yang dapat saya ambil pada masalah siang hari ini sesuai dengan mosinya, yaitu anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban memaksimalkan potensi anaknya. Maka bisa disimpulkan bahwa orang tua harus berpikir secara rasional dalam mendidik anak. Jangan memaksakan idealisme yang dimiliki seorang anak, karena idealisme tidak mengasih makan orang banyak. Oleh karena itu, berpikirlah secara realistis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.